cukup late juga jam 7 malam, ya memang mau tidak mau kita butuh waktu tambahan untuk untuk ngejar perkuliahan yang ketinggalan satu pertemuan, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Tapi meskipun begitu, saya minta kehadiran yang mungkin seperti sama kayak Bu Jarwinda aja gitu ya. Jadi kehadirannya kalau kelas-kelas kemarin kan di screenshot di awal dan di akhir perkuliahan gitu ya. Nanti diserahkan langsung ke Bu Jarwinda untuk verifikasi absennya, kehadirannya begitu. Oke. Sebelumnya saya mulai dari perkenalan dulu barangkali ya, kurang lebih. Mungkin ada yang pernah ketemu juga, kayaknya ada sih di Crispin kalau nggak salah ada yang ketemu saya juga, atau misalkan ada yang lupa, ya saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Denny Mildan. Di semester ini saya mengampu 2 mata kuliah ya. Saya mengampu geostatistik dan juga kristal mineral nanti bersama dengan Pak Edo. Ya, biasanya kemarin ngampu juga pemetaan eksplorasi, tapi karena pemetaan eksplorasi kan ada Pak Imam. Nah, jadi yang pemetaan eksplorasi Pak Imam dengan Pak Edo. Gitu. Oke. Ya, jadi untuk materi geostatistik nanti pembelajarannya melanjutkan sebetulnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Jarwinda gitu ya, sesuai dengan rencana perkuliahan kita nanti sampai akhir semester. Kemudian goalnya dari pembelajaran geostatistik ini tentu saja nantinya di akhirnya kita akan coba pelajari dasar-dasarnya tentang geostatistik, terus kemudian aplikasinya dalam estimasi sumber daya gitu. Jadi nanti mungkin untuk pembelajaran geostatistiknya kita nggak akan sampai barangkali ngulik rumus dan sebagainya, nggak akan seperti itu ya. Jadi lebih ke kita gunakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar geostatistik untuk estimasi sumber daya ya. Dan nanti di akhirnya kita akan coba praktek menggunakan software untuk estimasi sumber daya. Yang jelas nanti kita akan coba gunakan SGAMS yang mungkin beberapa ada yang pernah dengar juga, software pemodelan geostatistik yang open source ya, sumber kodenya terbuka, jadi bisa kita pakai dengan bebas, suka-suka kita. Tapi beberapa juga ada tools estimasi sumber daya yang softwarenya sebetulnya berbayar ya, punya lisensi, misalkan Surpak dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk coba itu ya, mencoba software-software tersebut. Paling tidak, kalaupun nggak kita ulik langkah-langkahnya dari awal, paling nggak nanti tahapannya di akhir, atau misalkan gimana cara mengimplementasikan parameter geostatistik yang kita punya nanti untuk estimasi sumber daya di software-software tersebut. Gitu. Ya. Oke, itu saja mungkin perkenalannya, singkat saja. Jadi mungkin nanti untuk perkuliahannya ya sebetulnya 2 SKS ya, tapi nggak akan penuh di waktu tersebut. Jadi saya akan optimalkan, mudah-mudahan materinya bisa disampaikan dengan cukup singkat teorinya, sisanya nanti tugas gitu ya, jadi dilengkapi di tugas gitu. Oke, kita coba mulai saja. Ya, untuk sekarang materi pertama yang akan saya sampaikan adalah materi tentang variogram. Ini materi minggu keempat ya sebetulnya. Jadi karena RA ini request untuk hari ini yang sekarang jam 7 malam, besok juga sebetulnya ada jadwal, artinya dalam 1 minggu udah 2 materi ya, itu besok berarti materi untuk minggu kelima, tinggal minggu ke-6 dan seterusnya gitu. Jadi nggak ketinggalan 1 minggu. Nah, kecuali RB dan RC memang ketinggalan mereka 1 minggu. Ya, nanti di akhir aja dibayarnya. Ya. Oke, variogram ya. Jadi nanti ada submaterinya, ada 3, ada konstruksi variogram eksperimental, kemudian struktur variogram, dan juga model teoritis variogram. Ya. Nah, konstruksi variogram eksperimental ini bahasan yang pertama ya. Jadi geostatistik itu sebetulnya tidak akan lepas dari yang namanya variogram. Nah, apa sih sebetulnya variogram ya? Jadi variogram kalau kita bedah dari istilahnya sendiri sebetulnya ada 2 ya, ada vario dan gram ya. Vario ini maksudnya adalah variance atau variasi, kemudian gram ini ya grafik sih ya, lebih ke grafik sebetulnya. Jadi grafik yang menggambarkan laju perubahan variasi dari data sampel yang kita miliki. Itu adalah variogram.
ya. Nah, kenapa sebetulnya kita membutuhkan variogram ya? Jadi prinsip dasarnya kan sebetulnya geostatistik itu adalah statistik yang mempertimbangkan aspek spasial dari data-data sampel yang kita miliki gitu. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi statistik pelajaran statistika dasar atau mungkin statistik yang kemarin disampaikan oleh Bu Jarwinda, itu banyak mungkin di antara kita yang memahami statistik sebagai hal-hal yang sifatnya eh, gini, misalkan yang bikin bikin rata-rata, bikin median, modus, kemudian membuat histogram, variance, simbangan baku dan lain sebagainya, distribusi frekuensi dan lain sebagainya. Ya itu juga merupakan bagian dari statistik. Tapi statistik tersebut yang disebutkan tadi di belakang, disebutkan tadi di depan, itu adalah statistik klasik sebutannya. Jadi dia tidak mempertimbangkan distribusi spasial dari data-data sampel yang kita miliki. Itu. Nah, yang maksudnya distribusi spasial itu gimana? Nah, distribusi spasial itu maksudnya data yang kita miliki, data sampel yang kita punya, itu punya letak, punya koordinat X, Y, dan Z. Dalam hal ini ya, bisa X, Y saja 2 dimensi atau X, Y, dan Z. Artinya datanya kan 3 dimensi ya. Itu. Ya, punya distribusi spasial. Atau bahkan bisa juga satu dimensi ya. Jadi misalkan dalam satu lubang bor, di sepanjang lubang bor itu kita punya data sampel, yaitu datanya satu dimensi. Tapi dia punya letak ya. Jadi antara satu titik sampel dengan titik sampel yang lain itu ada di tempat yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat data, contoh yang ini ya, kita punya 3 sampel warna hijau, 3 sampel warna biru, 5 sampel warna orange, dan 5 sampel warna merah ya. Nah, dia bisa kalau misalkan kita apa ya, kita gambarkan di histogram, mau dia disebar dengan bentuk atau pola sebaran seperti apapun, histogramnya tetap sama seperti ini juga. Ini tertukar sih ya, green-nya harusnya di sini, kemudian red-nya harusnya lebih tinggi ya. Sini. Nah, kalau mau disebar seperti apapun, histogramnya tetap sama seperti itu juga. Mau di rata-rata, rata-ratanya sama juga. Mau dibuat simpangan baku, ya simpangan bakunya sama juga. Atau variance, atau median, atau modus, ya sama sebetulnya ya. Tetap gitu juga hasilnya, sama. Ya, tapi sebetulnya kalau misalkan kita memperhatikan lagi distribusinya secara spasial ya, sebaran data yang random, sebaran data yang punya pola tertentu ya. Jadi misalkan anisotropik, misalkan yang merahnya dia memanjang ke arah sini, misalnya kuning, hijau, dan biru misalnya gitu ya. Atau misalkan dia punya kecenderungan tertentu, misalnya kita misalkan yang biru ini data yang nilainya rendah misalnya. Dari dan yang merah itu data nilainya lebih tinggi. Jadi ada tren, ada kecenderungan data yang nilainya rendah itu dia memusat di tengah, terus kemudian makin ke arah luar kita punya sampel yang nilainya lebih tinggi ya. Nah, distribusi spasial yang berbeda ini tentunya nanti akan menghasilkan ya parameter geostatistik yang berbeda, atau secara lebih spesifiknya kita akan punya variogram yang berbeda dari masing-masing distribusi data yang kita miliki gitu ya. Karena ya itu tadi perubahannya kan beda ya. Misalkan dari sini dari hijau ke orange ke merah. Kalau ini misalkan dari misalkan yang ini ya kita ambil di tengahnya, dari merah ke orange ke hijau ke biru ke orange lagi. Nah, ini akan berbeda karena letak-letak titik sampel yang kita punya juga berbeda. Ya. Jadi konsep dasar variogram ya atau geostatistiknya secara umum itu adalah variabel regional. Nah, maksudnya variabel regional atau regionalized variable itu adalah fungsi-fungsi yang mendeskripsikan distribusi geografis suatu fenomena natural ya. Misalnya elevasi permukaan, muka air tanah, kadar biji gitu ya, distribusi ukuran butir, distribusi nilai permeabilitas, porositas dan sebagainya. Dan sifatnya kontinu dari satu titik ke titik yang lain ya. Jadi kalau misalkan kadar biji kan dia biasanya terikat dalam satu genesa atau genetik tertentu. Otomatis kan antara satu titik sampel dengan titik yang lain dia masih punya keterkaitan ya, masih sifatnya kontinu dari satu titik ke titik yang lain. Dan makanya itu bisa kita gunakan geostatistik untuk mengestimasi nilai yang ada di daerah tersebut gitu. Ya, atau misalkan muka air tanah atau elevasi permukaan itu kan kalau kita lihat kontur topografi itu kan sifatnya kontinu ya.
lerengnya ya kontinu, mungkin ada beberapa anomali misalkan tiba-tiba ada tebing yang elevasinya langsung naik terjal atau turun, ya tiba-tiba seperti itu, ya itu ada anomali, tapi paling tidak secara umum dia punya sifat yang kontinu, ya. Nah sebetulnya selain fenomena yang, apa ya, selain yang memang natural ada di alam, hal-hal lain juga sebetulnya bisa digunakan geostatistik ini ya, misalkan untuk mengestimasi, sebaran polutan di air atau di tanah. Nah, itu kan kalau polutan kan sudah tidak ini ya, peristiwanya natural tapi asal bendanya tidak natural. Kalau polutan kan berarti dari aktivitas manusia biasanya. Nah, itu bisa kita estimasi juga dengan geostatistik. Nah, eh, jadi variogram itu menyatakan ini ya sebetulnya, menyatakan laju perubahan suatu variabel regional sepanjang orientasi tertentu. Ya, dinyatakan sebagai varian atau semivarian. Varian dan semivarian eh, sebetulnya istilah awalnya dari sini ya semivarian karena awalnya variogram itu dibuat dalam bentuk semi log si grafiknya, tapi lama kelamaan ya sebutan varian atau variogram saja itu juga lebih lebih umum ya. Jadi sebetulnya kalau ada yang membedakan kalau ada dua istilah variogram dan semi variogram itu sebetulnya sama, itu juga barangnya. Nah, variogram yang kita buat berdasarkan data sampel yang kita punya itu namanya adalah variogram eksperimental ya. Nah, variogram eksperimental itu punya formulanya cukup simpel sebetulnya. Jadi selisih antara dua titik sampel yang terpisah sejauh jarak tertentu ya, yang dipisahkan jarak tertentu. Nah, kalau kita bicara soal ini kan, difference atau selisih ya. Selisih itu berarti kan bisa kurang dari 0 atau lebih dari 0 nilainya ya. Nah, karena yang kita estimasi itu nilainya biasanya kan kalau misalkan kadar biji gitu ya, kadar biji kan tidak mungkin ada yang negatif ya, biasanya kan selalu positif. Kalaupun nggak ada, sekurang-kurangnya kalau nggak ada pun pasti nol, nggak ada yang negatif ya. Nah, karena hasil yang kita peroleh itu selalu positif, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tetap lebih dari nol, maka perbedaan nilainya ini dikuadratkan. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya, kalau misalkan kita mau membuat variogram. Formulanya ini yang di bawah, ya. Jadi jumlah dari selisih titik sampel pertama dikurangi titik sampel kedua dikuadratkan, nanti di sampel yang kedua ada ke ketiga, ketiga dan keempat dan seterusnya dibagi dengan 2 kali jumlah pasangan data ya. Jadi menghitung selisihnya itu misalnya kita punya ini ya X1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sampel. Jadi selisihnya itu maksudnya nilai dari X1 dikurangi nilai X2 sini ya. Kemudian nilai X2 dikurangi nilai X3, X3 dikurangi X4, X4 dikurangi X5, itu selisihnya, kita bisa mendapatkan selisihnya. Kemudian selisihnya masing-masing ini dikuadratkan, ya. Ini juga sama dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah pasangan data. Nah, jumlah pasangan data maksudnya apa? Adalah berapa banyak pasangan data yang kita tadi cari selisihnya ya. Ini kan kita punya kalau misalkan sampel dari X1 ke X2, ini kita hitung selisihnya berarti ini satu pasangan data. X2 ke X3 ini satu pasangan data juga, X3 ke X4 satu pasangan, X4 ke X5 juga satu pasangan. Jadi kita punya 4 pasangan data kalau di sini. Nah, perhitungan variogram itu tidak terbatas pada perhitungan di misalkan dari satu titik ke titik selanjutnya sebelahnya gitu ya, nggak terbatas di situ. Ternyata kita juga bisa menghitung variogram dari titik sampel pertama, misalkan kita loncat satu ke titik sampel ketiga gitu ya. Ini tetap dihitung sebagai satu pasangan data, tapi nanti jarak yang memisahkan antara dua titik sampel ini berarti 2 kali jarak mulanya. Kalau misalkan ini 10 jaraknya, berarti ini jadi 20 gitu ya. Itu aja yang membedakan. Dan seterusnya misalkan dari 2 ke 4 loncat 1 ya, misalkan dari 3 ke 5 dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Kita membuat menghitung selisih nilai dari titik-titik sampel yang berbeda-beda tadi. Nah, tujuan akhirnya sebetulnya kita ingin mendapatkan seberapa jauh sampel-sampel yang kita punya itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi nanti ada
ada batasan sampai seberapa jauh kita anggap data-data yang kita punya itu saling mempengaruhi, ya. Dan di mana nanti data-data itu kita anggap dependen atau tidak saling mempengaruhi. Gitu. Tujuan akhirnya ke sana. Ya, misalkan kita punya inilah ya, kita punya urat kuarsa, contoh sebesar ini, setebal ini, terus kemudian kita ingin mengambil sampel di sepanjang urat kuarsa tersebut, dengan jarak antara sampelnya itu terpisah tiap 1 meter, misalnya di sini, 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 dan seterusnya gitu ya, sampai sebanyak 17 sampel. Oke, kita kemudian dapat nilainya 7 ppm, 9, 8, 10, 9, 11, dan seterusnya sampai 15 di meter ke-17. Nah, cara menghitung variogramnya, ya, seperti tadi ya, jadi untuk variogram di jarak sampel yang 1 meter, ya artinya dia sampel yang sebelahan, dari meter ke-1 ke meter ke-2 gitu ya. Itu berarti 7 kurangi 9, 9 kurangi 8, 8 kurangi 10, ya ini. 7 kurangi 9, 9 kurangi 8, 8 kurangi 10, 10 kurangi 9, dan seterusnya dikuadratkan ya. Kemudian dikurangi dengan 2 kali jumlah pasangan data. Ya, kalau datanya 17 kan berarti paling tidak kita punya 16 pasangan data. Ya, 2 kali 16, sehingga nanti hasil akhirnya kita dapat 2,31 ppm kuadrat. Ya. Terus kemudian perhitungannya kita ulang lagi untuk variogram di jarak sampel yang terpisah sejauh 2 meter. Ya. Artinya dari meter ke-1 kita loncat ke meter ke-3, dari meter ke-2 ke meter ke-4, meter ke-3 ke meter ke-5, dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa mendapatkan nilainya segini, 3,36. Variogram di leg atau yang jaraknya terpisah sejauh 3 meter, sekian, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, dan seterusnya. Sampai kalau kita di sini menghitungnya sampai batas 12 meter ya. Meskipun sebetulnya bisa kita hitung sampai berapa? Kalau ini berarti maksimalnya kan paling tidak kita ini ya, 1 loncat ke 17 ini sebetulnya masih bisa dihitung ya. Artinya kita ini berarti legnya berapa? Leg 16 ya. Masih bisa menghitung sampai leg atau distance-nya 16 meter. Ya. Berarti jumlah pasangan data kan cuma 1 ya. Karena dari 2 data ke 18 kan nggak ada kosong. Berarti cuma 1 pasang. Bisa kita hitung sampai sana. Ya, tapi ya kita cukup hitung dulu sampai sini lah, sampai 12 dulu. Nah, setelah kita hitung semuanya, variogram di semua jarak yang memungkinkan untuk kita hitung, kemudian kita plot di grafik ya. Dari sumbu X-nya kita mencantumkan jaraknya, leg-nya atau distance-nya, kemudian di sumbu Y-nya kita cantumkan nilai gamma atau nilai variogramnya di leg tersebut atau di jarak tersebut. Ya. Contoh misalkan variogram di jarak 1 meter, ya berarti kita plotnya jarak 1 meter di sini ya, 1 meter. Ini nilai variogramnya berapa? Kita titikin semuanya sama, kita plot ya. Kemudian jadilah variogram eksperimental yang kita inginkan tadi itu berdasarkan data-data sampel yang kita miliki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kurang jelas? Tidak ya, kita lanjutkan kalau cukup jelas. Nah, ini kan data yang kita punya tadi datanya satu dimensi, jadi hanya punya satu arah, ke arah tertentu saja. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita punya data 2 dimensi? Ya. Kalau kita punya data 2 dimensi, artinya untuk menyederhanakan dan menyamakan persepsi kita tentang data 2 dimensi yang kita punya, biasanya kita akan menggunakan patokan arah mata angin sebagai dasar arah perhitungannya. Ya. Jadi kalau variogram tadi kan definisinya laju perubahan di arah tertentu. Jadi kita harus menghitung laju perubahannya di arah yang sama ya di perhitungan tersebut. Misalnya kita pertama mau hitung, ini kan patokannya ini ya, arah mata angin. Kita mau hitung arah barat ke timur misalnya ya. Jadi kita menghitungnya dari sampel yang ini 26 ke 22, 19, 14, 16, 19, 16, 14. Nah, setelah 14 ini kan tidak ada datanya. So, nah perhitungannya kita ulangi dari sini, dari 23, 20, 17, 20, 14, 23, itu udah 17. Ini kan nggak ada lagi. Kita ulangi lagi dari sini dan seterusnya. Itu baru satu arah ya. Baru searah ke sana.
Nah, kalau misalkan kita mau menghitung lagi dengan arah yang berbeda, misalkan utara selatan sekarang ya, utara selatan ya berarti dari 26 ke 23, 22, 21, 19, 18, 17, 15. Diulang lagi dan seterusnya ya seperti tadi ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan variogram di arah utara selatan. Nah, ternyata nggak selesai sampai di situ ya. Ternyata kita bisa juga menghitung di arah yang lain. Di arah sini ternyata bisa kita hitung juga. Nah, ke sini. Ya. Dari sini ke sini satu pasang, ini ke sini, ini ke sini, ini sini, 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 ya satu. Dan ternyata ada arah lain juga ya. Kita bisa juga ngitung ke arah sini. Ya, dari sini ke sini, dari sini, sini ke sini, 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 gitu ya, dan seterusnya. Jadi paling tidak kalau misalkan kita punya data yang 2 dimensi, kita punya 4 arah perhitungan variogram ya. Nah, ini ringkasnya seperti ini kira-kira. Jadi kita punya arah eh, ya utara barat timur, terus kemudian utara selatan, north east southwest dan north west southeast. Yang nilainya bisa beda-beda ya. Kemudian kita plot, dapatlah kita di grafik atau variogram eksperimental berdasarkan data yang kita miliki. Seperti itu kira-kira. Ya, itu kalau 2 dimensi ya. Nah, kalau 3 dimensi di mana? Gimana kalau 3 dimensi? Berarti kita harus menggabungkan antara data 2 dimensi dan 1 dimensi ya. Kalau data 3 dimensi kan berarti kita punya satu lagi data yang ke bawah ya. Misalkan data bor, kita punya satu lagi data bor ke bawah ke sini. Di samping data 2 dimensi yang ini kan. Ini misalkan bidang datar ya. Nah, berarti kita punya arah arah X, misalkan Y, dan juga Z. Ya. Hitungnya gimana? Jadi itu kita akan nah, kemudian
Oke. Maaf. Sampai mana deh? Sampai sini ya? Boleh? Oke. Jadi itu tadi ya, toleransi jarak dan sudut itu dilakukan untuk mengakomodir data-data atau arah pengambilan sampel atau sampel yang diambil dengan jarak dan arah yang tidak teratur. Nah, kita punya data patokannya di sini ya di titik A ini. Toleransi sudut, yang dimaksud dengan toleransi sudut itu adalah seberapa lebar kita buka dari arah, misalkan arah perhitungannya ke sana ya. Arah perhitungannya ke sana. Berapa lebar kita buka itu adalah toleransi sudutnya. Kemudian seberapa eh, ya, sudut, kemudian toleransi jarak itu biasanya seberapa jauh kita mentolerir eh, titik sampel tadi yang saya tahu tadi, misalkan biasanya itu setengah dari, misalkan kita tentukan lengthnya 100 meter ya, 100 meter itu misalnya sampai sini. Nah, biasanya toleransi jarak itu setengah dari lengthnya ini ya, berarti paling tidak di sini kita beri toleransi. Oh, berarti titik ini dia masih masuk ke dalam toleransi jarak ya, itu yang dimaksud dengan toleransi jarak tadi. Jadi untuk langsung dari titik ini yang masuk ke dalam toleransi jarak tadi. Jadi selain nanti dibuka berapa derajat, terus kemudian berapa jauh jaraknya, nanti kita semacam kayak membuat lorong gitu ya. Jadi semua data yang ada di lorong itu masuk ke dalam perhitungan variogram. Ya ini kira-kira ilustrasinya yang lain ya. Um, ya jadi kita misalkan uh, punya arah perhitungannya ke arah 45 derajat, ya, kita punya azimut, terus kemudian kita punya toleransi jarak, punya azimut tolerance atau angle tolerance-nya. Nah karena ilustrasinya dari sini biasanya kan toleransi jarak, misalkan kita punya azimut 45 derajat, biasanya kita ambil setengah dari nilai azimut, itu kan berarti 22,5. Nah biasanya toleransi sudut yang digunakan di perhitungan variogram itu 22,5 biasanya ya. Jadi sebetulnya bisa kita tentukan juga nilai yang lain tergantung kondisi data yang kita punya. Nah, terus kemudian ada juga istilah bandwidth ya. Bandwidth itu berarti seberapa lebar lorong yang mau kita buat, lorong perhitungan variogram yang mau kita buat. Jadi nanti untuk membuat variogram biasanya di software nanti itu kita eh, punya beberapa patokan yang parameter yang harus kita masukkan. Pertama azimut, ya, arah perhitungannya kemana. Terus kemudian leg-nya berapa, leg distance-nya berapa, leg tolerance-nya berapa, kemudian azimut tolerance atau angle tolerance, dan bandwidth-nya berapa. Nah, jadi nanti kita masukin parameternya, lorongnya mau dibikin segimana, nanti biar software yang melakukan perhitungan berdasarkan parameter yang kita buat. Nah, kenapa software? Karena memang tadi kan contohnya misalkan data dua derajat, dua dimensi yang tadi, itu kan datanya banyak dan perhitungannya harus berulang-ulang. Jadi kan kalau misalkan kita hitung manual, ya bisa, tapi mungkin memakan waktu yang cukup lama ya. Makanya untuk kemudahan geostatistik biasanya banyak menggunakan software untuk mempermudah pekerjaannya. Oke, jadi prosedur pembuatan variogram itu paling tidak eh, ada beberapa langkah. Yang pertama, data dapat menjadi titik awal XI ya, jadi ada titik awalnya sebagai patokan untuk mencari pasangan data. Kemudian jarak antara titik-titik tersebut itu harus berada di toleransi jarak dan juga toleransi sudut ya. Jika ada di luar toleransi jarak dan sudut, maka kuadrat bedanya atau nilainya itu diabaikan. Nah, terus kemudian perhitungannya yang jelas diulangi lagi di titik lain. Kemudian variogramnya untuk pasangan jarak berikutnya dilakukan kembali hingga akhirnya diperoleh variogram untuk masing-masing jarak tersebut. Jadi setelah misalkan kita menghitung variogram di jarak 1 meter, kemudian kita ulangi ke 2 meter, 3 meter, 4 meter. Ya, kemudian diplot di grafik variogram. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada data yang kosong seperti ini ya tadi misalkan tadi
Ini kan misalkan ada data kosong, berarti ini nggak ada datanya ya. Kalau misalkan data ini tidak masuk ke dalam toleransi jarak dan berarti kan dia kalau data ini tidak masuk ke dalam toleransi jarak dan sudut ya. Misalkan kita buat toleransi jaraknya setengah dari lagnya, berarti kan di sini ya. Nah, berarti kan ini datanya kosong, termasuk toleransi jarak. Nah, untuk data ini berarti nilainya bisa kita abaikan ya. Misalkan kita melakukan perhitungan di length 1 meter, berarti dari meter ke 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, nah 5 ke 6, nah ini kan tidak ada datanya bisa kita abaikan. Selisihnya berarti kita buat 0. Itu pula dengan yang ini ya, yang bisa ke 11 12, 12 12, 13 ke 14-nya ini juga bisa kita abaikan nilainya. Begitu juga dengan 14 ke 15-nya ya. Berarti ini juga 0 nanti nilai. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau terlalu cepat? Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian struktur dari variogram. Nah, jadi variogram juga sebetulnya ada strukturnya atau pola-pola tertentu yang tergambarkan di sana. Nah, ada beberapa pola yang atau bentuk variogram yang umum kita jumpai. Yang pertama ada pola parabolik, ya, yang linear, ada yang eratik, dan juga ada yang sangat eratik, yang bentuknya hampir horizontal. Biasanya yang kita sering jumpai di apalagi di estimasi sumber daya itu adalah yang parabolik dan linear, karena keduanya itu biasanya mengindikasikan kontinuitas variabel yang menengah hingga tinggi. Parabolik bahkan jarang ya, biasanya linear biasanya ya. Nah, linear atau kadang juga ada yang eratik ya, kalau misalkan data yang kita punya ternyata perubahan nilainya cukup signifikan, misalkan dari sangat tinggi ke sangat rendah secara bergantian misalnya, nantinya kita akan menemukan bentuk variogram yang eratik. Yang paling umum sih biasanya ini ya, yang nomor 2 yang linear itu cukup. Nah, kalau untuk yang variabel eratik ataupun sangat eratik, biasanya kita nantinya akan menjumpai nugget efek atau nugget variance ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kemudian eh, range yang pertama ya, bagian dari variogram. Range itu adalah eh, apa ya, sebetulnya bisa dibilang sebagai area atau zone of influence, area atau zona pengaruh dari eh, data atau sampel yang kita miliki. Jadi seberapa jauh data-data tadi itu saling terhubung, saling berhubung atau saling terkorelasi satu dengan yang di luar jarak pengaruh itu, berarti data-data dianggap dependen ya, atau data-datanya dianggap tidak lagi berkorelasi satu dengan yang lain. Nah, jadi laju perubahan itu kan merupakan indikator dari pengaruh suatu sampel menurut terhadap kenaikan jarak posisi sampel. Jadi makin kita anggap semakin dekat dari satu sampel dengan sampel yang lain, itu dianggap saling atau misalkan pengaruhnya itu semakin tinggi. Tapi kalau misalkan jarak antar sampelnya semakin jauh, maka pengaruhnya itu dianggap semakin rendah ya, semakin kecil pengaruhnya. Nah, kemudian ada batas ya, ada batas di mana data itu dianggap masih saling berpengaruh dan sudah tidak berpengaruh ya. Batasnya itu ya, titik batasnya itu atau jarak batasnya itulah yang disebut dengan range. Ya, ya. Kita punya variogram ini grafik yang melengkung ini. Kemudian variogram biasanya dia akan membentuk garis melengkung ya, sampai nanti di batas tertentu, di titik kritis tertentu dia akan mendatar ya, mencapai fill. Fill ini sama dengan nilai varians dari sampel yang kita miliki ya, fill. Kemudian begitu si grafik variogramnya mencapai fill ya, begitu dia mendatar, nah daerah yang atau misalkan jarak, ini kan sumbu x kan jaraknya ya, range distance-nya. Nah,
daerah yang masih berada dalam radius range ini, ya, itu bisa kita sebut sebagai structured komponen atau komponen yang masih terstruktur, yang masih punya pola atau terkorelasi satu dengan yang lain. Kalau misalkan dia sudah melebihi range, berarti dia dianggap sebagai komponen yang random. Nah, karena sudah mencapai maksimum variance ya, sudah mencapai variance. Kalau variance-nya sudah mencapai variance kan berarti dia bisa apa? Dia punya peluang untuk nilainya mentok di nilai maksimum atau minimum variance-nya gitu, plus minus kan, plus minus variance-nya. Kemudian kadang variogram juga tidak mulai dari sini ya, dari titik nol, biasanya kan bilangnya di sini. Kadang dia juga bisa mulai dari eh, apa? Dari sumbu Y naik ke itu, naik sedikit ke atas ya. Nah, jarak antara titik nol sampai ke titik awal variogram ini yang disebut sebagai nugget effect atau nugget variance. Nah, kenapa ada nugget effect? Nah, kita bahas di belakang. Ya. Kemudian ada juga nested structures ya. Kalau nested structures itu artinya di dalam sebuah variogram itu kita bisa menempatkan lebih dari satu struktur. Mungkin ada yang linear dan juga ada yang eratik tadi misalkan ya gitu. Kemudian ya ada beberapa struktur di dalam satu variogram. Ini biasanya penempatan lebih dari satu struktur ini biasanya terjadi karena terdapat kondisi di mana titik-titik sampelnya itu sangat rapat dibandingkan dengan range-nya secara keseluruhan. Karena pada endapan sosial yang berupa lensa-lensa. Kemudian ada juga nugget effect ya. Nugget effect ini menunjukkan diskontinuitas di sekitar titik awal. Jadi biasanya harusnya mulai dari nol, tapi ternyata dia nggak mulai dari nol ya. Jadi variogram di jarak nolnya itu tidak sama dengan nol. Nah, artinya kan berarti maksudnya itu kenapa variogram di jarak nol itu tidak sama dengan nol? Artinya itu eh, kuadrat rata-rata atau misalkan sampel yang jaraknya sangat dekat itu nilainya sangat tidak teratur, jadi kita nggak bisa menemukan pola yang cukup teratur di sana. Jadi biasanya variasinya sangat tinggi di jarak yang hampir mendekati nol. Jadi di jarak yang sangat dekat dia nilainya sangat bervariasi. Makanya nanti kita akan menjumpai nugget effect. Nah, nugget effect istilahnya dari mana? Dari kehadiran nugget pada biji emas di Afrika di emas aluvial ya, pada saat pertama kali ditemukan nugget effect ini. Itu jadi karena contohnya misalkan seperti ini kira-kira. Kita punya ini ya, fotografi seperti ini, ada titik-titik di mana ada nugget emasnya ya, jadi ada emas yang terakumulasi dengan nilai yang cukup tinggi atau di daerah-daerah tertentu yang kadar emasnya cukup tinggi. Terus kita bikin titik bor ya, dan sini titik bor, sini, 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 sini. Kita perhatikan beberapa kan ada yang dia misalkan yang mepet banget ya antara yang ini dengan yang ini misalkan. Nah ini kan yang ini dia nggak dapat nuggetnya, tapi dia di sini dapat nuggetnya. Jadi kalau misalkan dapat nugget nilai kadarnya bisa tinggi ya. Terus kemudian geser sedikit ternyata nggak ada lagi, berarti kan eh, dalam karena ada efek nugget tadi, karena ada nugget tadi, sampel di jarak yang sangat dekat sekalipun dia tidak teratur gitu nilainya, nggak ada polanya, susah ditentukan polanya. Makanya nanti kita bisa menemukan nugget efek di variogram. Oke, oke. Terus kemudian ada juga anisotropi. Jadi anisotropi itu maksudnya adalah perbedaan jarak pengaruh atau range di arah yang berbeda. Karena tadi kan misalkan kita membuat variogram untuk data dua dimensi, ada 4 arah gitu kan. Nah, keempat arah ini sebetulnya range-nya bisa berbeda-beda karena nilainya juga beda-beda gitu, jumlah pasangan datanya beda-beda, otomatis nanti pola yang dihasilkan di variogram juga beda-beda, range-nya juga nanti bisa berbeda. Nah, perbedaan range ini adalah yang menghasilkan anisotropi ya di variogram.
Nah, kalau misalkan kita buat jadi bentuk elipsoid gitu ya, nanti kan nanti panjangnya beda-beda nih, terus kemudian kita bikin bentuknya elips seperti ini ya, kira-kira seperti ini lah. Jadi anisotropi itu untuk memudahkan ilustrasinya biasanya kita buat elipsoid ya. Jadi kita bisa tahu daerah mana yang punya jarak pengaruh yang lebih besar atau yang lebih panjang. Ini misalkan northwest southeast yang lebih panjang. Kemudian yang lebih pendeknya yang mana itu? Misalkan northeast southwest, north south atau yang barat timur yang west east. Nah ini variogramnya kira-kira seperti ini ya. Jadi bisa beda-beda variogramnya, terus kemudian range-nya juga bisa beda-beda. Nah, nanti menghasilkan anisotropi. Nah kalau misalkan ke segala arah range-nya sama, itu disebut sebagai isotropis ya, sama dari segala arah sama. Ellipsoidnya gimana ya, berarti bentuknya bulat sempurna. Tapi biasanya di biji ya, terutama di biji biasanya kita akan lebih sering menjumpai yang anisotropis ya, karena kalau biji kan banyak faktor yang mempengaruhi sebaran nilai kadarnya ya, bisa karena faktor biologinya, mungkin faktor biologi dan sebagainya. Makanya pengaruhnya kemungkinan besar ke arah tertentu itu bisa beda-beda antara satu arah dengan arah yang lain. Ya. Kalau yang di masing-masing arah anisotropinya berbeda, itu disebut sebagai anisotropi geometris. Ya. Itu dan ada varian yang sama, namun range di masing-masing arah itu bisa berbeda. Di endapan cukup laser masih besi dengan lain, dan endapan mineral lain juga sebetulnya bisa kita jumpai anisotropi yang berbeda. Atau bisa juga ada anisotropi zona atau stratifikasi. Biasanya terjadi di endapan mineral yang membentuk zona-zona tertentu. Kalau zona-zona tertentu berarti kan ada signifikansi atau misalkan ada perbedaan karakteristik di masing-masing zona. Nantinya itu bisa menghasilkan anisotropi yang berbeda juga. Itu yang disebut sebagai anisotropi zona atau stratifikasi. Biasanya karena sesar atau misalkan zonasi karena pelapukan atau alterasi dan sebagainya. Contoh misalkan ya, kita ambil contoh di nikel laterit. Mungkin beberapa ada yang sudah coba ya, mungkin membaca soal nikel laterit atau mengenal tentang nikel laterit. Biasanya di nikel laterit karena proses pelapukan kan ada zona-zona tertentu nantinya ya. Akan ada ini iron crust atau mungkin bisa limonit ya di atas ini, atau misalkan topsoil di atas gitu ya. Ada limonit, ada transisi, ada juga yang nggak menyatakan transisi, kemudian ada saprolit dan ada bedrock di bawah ya. Nah kalau misalkan kita lihat pola ininya, yang XRD ya, XRF ya, XRF yang chemistry itu, misalkan contoh kita ambil satu, kita ambil Fe yang warna orange ini ya garisnya ya. Kalau kita lihat di limonit di bagian atas itu biasanya polanya seperti ini ya, Fe-nya cenderung relatif lebih tinggi, terus kemudian menjelang ke transisi Fe-nya jadi jauh lebih rendah, terus kemudian di saprolit ya rendah sampai menengah gitu ya, terus makin rendah sampai nanti di bedrock. Berarti kan ada perbedaan pola di sini. Nah perbedaan pola ini nantinya akan bisa membentuk anisotropi tadi anisotropi zona atau anisotropi stratifikasi. Nah kalau misalkan ada kayak gitu gimana ya, berarti semestinya kita buat dua variogram yang berbeda ya. Misalkan kita mau membedakan limonit dan juga saprolit, berarti kita harus buat dua variogram antara variogram limonit dan variogram saprolit, karena keduanya itu memperlihatkan pola yang berbeda. Nah terus kemudian ada juga drift. Drift itu sebetulnya perubahan ininya, perubahan nilai variogramnya dari nilai yang bagian awal, nilai paling rendah sampai nanti mencapai fill, itu yang disebut sebagai drift. Nah drift ini kadang-kadang laju perubahannya ya, kadang-kadang dia bisa mencapai fill ya, terus kemudian mendatar. Kadang dia ada juga yang setelah mencapai fill malah dia naik lagi gitu ya. Nah contohnya misalkan yang seperti ini, dia udah bisa mencapai fill, misalkan kayaknya mau mencapai fill tapi ternyata ada pola naik lagi. Ini juga bahkan terus naik, bersama lebih dibalik. Kemudian bahkan ini garisnya parabolik ini sampai ke atas. Nah nilai-nilai seperti ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang
sebetulnya secara luas di skala tersebut dia punya pola tertentu yang berulang biasanya seperti itu. Misalkan kalau misalnya kita mau bikin variogram tentang misalkan kadar sulfur di batu bara di skala misalkan IUP yang luasannya 10.000 hektar. Kalau misalkan kita bikin variogramnya untuk keseluruhan IUP, nanti polanya akan jauh berbeda dengan variogram yang kita buat untuk luasan misalkan 10 hektar ya, karena jumlah sampelnya berbeda. Terus kemudian kita tidak akan menjumpai pola perubahan variogram yang secara regional atau secara luas tadi gitu. Jadi nggak ada pola yang berulang. Makanya drift ini sebetulnya tergantung dari skala atau misalkan seberapa jauh atau seberapa luas kita membuat perhitungan variogram. Kemudian ada juga Hall effect. Ya kalau Hall effect sebetulnya bukan karena ada lubang di tempat penelitian kita ya, tapi lebih ke variogramnya membentuk pola seperti lubang, itu yang menggunakan effect. Jadi kenapa variogramnya tiba-tiba membentuk mirip lubang seperti itu ya terjadi karena adanya kenaikan atau penurunan kenaikan atau penurunan variogram secara tiba-tiba ya. Tuh. Ya biasanya jadinya karena itu ya. Nah, kita anggapnya kalau seperti ini ya berarti di sini sudah mencapai seal ya. Di sini sudah mencapai seal. Dan sini berarti terjadi biasanya karena ada perubahan tadi ya. Jadi perubahan nilainya tiba-tiba berubah naik turun secara drastis signifikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, model teoritis variogram ya. Nah, jadi di awal kan kita tadi membuat variogram berdasarkan data-data yang kita miliki. Data yang kita punya, data-data sampel yang kita peroleh misalnya dari lapangan. Itu yang kita buat variogramnya adalah variogram eksperimental. Nah, tapi sebetulnya karena data yang kita peroleh di lapangan atau sampel yang kita miliki itu biasanya terbatas, cuma di titik-titik tertentu saja pada jarak-jarak tertentu. Nah, berarti kan sebetulnya kita ini ya. Jadi kita tidak bisa mewakili titik-titik tertentu, titik diskrit di jarak yang spesifik gitu ya. Terus kemudian kita tentukan variogramnya gitu ya. Nah, itu kan sulit sebetulnya karena memang yang kita punya dari lapangan itu biasanya selalu dalam bentuk sampel yang tidak bisa mewakili daerah secara keseluruhan, tapi paling tidak dengan jarak yang lebih sempit atau jarak yang lebih kecil itu bisa mengisi gap dari daerah-daerah yang tidak bisa kita peroleh sampelnya. Ya, pada pastinya gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai-nilai untuk prosedur estimasi tadi ya, karena yang kita punya kan cuma sampel terbatas, makanya kita membutuhkan variogram model. Nah, variogram model ini sebetulnya adalah sebuah fungsi kontinu yang merupakan nilai variogram yang sebetulnya yang diharapkan dari sampel yang kita punya. Jadi nilai realnya itu di variogram eksperimental, nilai yang diharapkan itu dari variogram model. Nah, selanjutnya kan kita punya dua nih, variogram eksperimental dan juga variogram model ya. Variogram eksperimental karena punya nilai yang diharapkan di variogram model, artinya keduanya itu harus dicocokkan. Nah, pencocokan antara variogram model dan variogram eksperimental ini yang disebut sebagai fitting variogram. Variogram fitting. Nah, itu kita bahas nanti di belakangnya. Kemudian model variogram yang sering digunakan nantinya adalah spherical model, exponential model, dan Gaussian model. Tapi di dalam estimasi sumber daya, yang lebih sering digunakan adalah spherical model dan juga exponential model. Kalau Gaussian model itu biasanya untuk variabel yang kontinuitasnya sangat tinggi ya, kontinuitasnya ekstrim. Ya, spherical model ya. Jadi formulanya ya sebetulnya sama aja ya, spherical model ataupun exponential model yang satu lagi itu sama sebetulnya, cuma perbedaannya adalah di cara menentukan range-nya atau jarak daerah pengaruhnya.
Kalau misalkan di spherical model, titik kritis dia berubah dari garis lengkung sampai mencapai seal, ya. Dan saat dia mencapai seal itu adalah range-nya. Kalau misalkan dia exponential model, titik kritis ya dari perubahan garis lengkung ke dia mencapai seal itu adalah 3 kali range-nya. Bahkan range-nya adalah range-nya adalah ini ya, perpotongan antara garis tangensial dari variogram jadi miringnya ini dari garis lurus, terus kemudian dipotong dengan garis seal ya, berpotongan dengan garis seal, kemudian ditarik ke bawah ya, kita bisa mendapatkan range-nya. Jadi sama aja yang antara kedua itu. Tidak ada yang membedakan mana yang lebih baik, nggak ada juga sebetulnya. Tapi yang jelas kita pilih yang mana, exponential model atau spherical model itu tergantung kondisi variogram eksperimentalnya. Jadi dicocokkan nanti ke sana. Nah, Gaussian model biasanya untuk menyatakan suatu fenomena yang kontinu ekstrim ya. Misalnya kita mau menentukan menghitung variogram muka air tanah ya. Dan ternyata di daerah tersebut secara topografi kan seperti ini misalnya. Di daerah tersebut muka air tanahnya itu semuanya mengarah ke arah yang sama ya, semuanya arahnya ke sana, turun terus. Jadi kontinunya ekstrim memang, semuanya turun ke arah sana. Secara 3 dimensi pun sama, semuanya turun ke sana. Nah, itu nanti biasanya kalau digambarkan dalam variogram itu bentuknya modelnya yang digunakan dalam Gaussian model. Untuk estimasi sumber daya biasanya kita gunakan spherical dan exponential. Ya, spherical dan exponential ya. Terus kemudian setelah kita tentukan modelnya yang kita gunakan apa, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah fitting ya, yaitu mencocokkan antara variogram model dengan eksperimental. Metode yang biasa digunakan adalah metode visual, metode kuadrat terkecil, tapi biasanya yang visual ini lebih sering digunakan ya, dan hasilnya juga terbukti baik. Nah, ini sebetulnya sisi interpretatifnya dari geostatistik ya. Dan kita juga menghitung angka, kita juga perlu interpretasi di kira-kira program model mana yang cocok dengan program eksperimental kita, terus kemudian cara menentukan misalkan arah perhitungan, menentukan lag-nya, toleransinya berapa dan sebagainya, itu sisi interpretatifnya sebetulnya. Seperti itu. Jadi balik lagi, jadi tergantung kondisi data yang kita miliki. Betul, ya. Nah, tujuan dari fitting variogram dengan variogram eksperimental adalah untuk mendapatkan nilai ini ya, dapatkan nilai C atau seal, dapatkan nilai nugget effect, ya, dapatkan range juga, ya, dan juga nanti mendapatkan azimut juga ya. Jadi di arah mana, gitu. Range-nya berapa jauh dan di arah mana hasilnya, terus kemudian. Nah, ini keempat parameter ini biasanya nanti yang kita masukkan ke proses estimasi ya, khususnya di proses estimasi dengan menggunakan metode kriging. Nah, di prosedur fitting variogram kurang lebih yang pertama, variogram dengan pasien yang terlalu sedikit dapat diabaikan. Terus kemudian net variance-nya kita dari garis awal variogram ke sumbu Y. Terus kemudian hasilnya ini yang eksponensial ya. Kemudian model variogram harus memperhatikan sesuai dengan variogram eksperimental, jadi harus pas, harus sesuai. Kemudian nomor 5, utamakan fitting menggunakan variogram eksperimental dengan banyak pasangan nilai. Jadi semakin banyak pasangan nilainya itu dianggap semakin baik untuk dilakukan fitting. Kalau makin sedikit, ya artinya kan berarti sampelnya semakin sedikit, berarti secara logikanya kemungkinan besar polanya secara keseluruhan itu tidak terekam dengan baik. Makanya variogram eksperimental dengan banyak pasangan nilai itu lebih diutamakan. Kemudian kita juga bisa menentukan nugget ratio ya. Jadi nugget ratio ini adalah untuk mengklasifikasikan atau menentukan apakah data kita itu termasuk data yang polanya kontinuitasnya baik atau yang erratik. Nah, data yang semakin tinggi nugget rasionya itu maka datanya akan semakin erratik ya. Jadi semakin acak jalannya.
akan semakin rendah nugget rasionya, maka datanya dianggap semakin baik positif. Nah, ini ya, jadi program eksperimental, program modelnya itu tidak harus harus sama persis dengan program eksperimental, bisa agak meleset sedikit, yang penting polanya itu sesuai dengan program eksperimental. Juga sama, ini program eksperimental yang titik-titik, ada titik-titiknya, program modelnya yang garis tanpa titik ini, nggak harus sama persis ya, yang penting polanya itu kurang lebih sama. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut beranjak ke sini ya, ke tugas. Jadi saya minta nanti mengerjakan tugas tentang pembuatan variogram, datanya cukup data satu dimensi saja, mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang mirip dengan yang ini, cuma nilainya aja yang beda, jumlah datanya juga. Nah, di data berikut merupakan data saya dari sampel biji emas. Kita ibaratkan ini diurat lah ya, di jarak tertentu dengan jarak sampelnya terpisah sejauh 1 meter. Coba nanti hitung nilai variogram, hitung variogramnya ya, di jarak antara sampel 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya ya, paling tidak sampai 5 meter lah ya, batasnya sampai 5 meter. Kemudian buatlah variogram eksperimental dari nilai tersebut ya, kita dibikin grafik buat nanti ya, perubahannya nanti kita post. Jadi kalau di ini di tahun kemarin saya menuliskan datanya gitu, kayak 2 dimensi ya, makanya banyak yang salah pengertian. Saya barisin jadi satu baris seperti ini supaya persepsinya sama ya. Jadi datanya 1 dimensi, tinggal nanti hitung dari 4 ke 3, 3 ke 3, 5 dan seterusnya sampai ke ujung ya, dan diulang perhitungan. Nah, untuk tugas ini saya minta dikerjakan dengan tulis tangan ya, jadi dihitung kemudian ditulis tangan, sertakan proses perhitungannya, dan juga nanti sertakan grafiknya di dalam situ. Ada yang mau tanyakan tentang tugasnya? Oh iya, untuk waktu pengerjaannya 1 minggu setelah kuliah yang ini ya. Jadi kalau RA materinya sekarang hari Kamis malam jam 19.00, berarti nanti Kamis depan jam 19.00 itu batas pengumpulannya. Oke, ada yang mau ditanyakan terakhir? Belum tutup? Cukup, Pak. Sepertinya cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, mungkin kita akhiri saja pertemuan hari ini. Berarti besok jam 9 pagi masih ada pertemuan juga ya untuk RA dengan materi yang berbeda. Kita tutup. Kalau gitu kita tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok. Nah, mohon maaf ini udah sampai malam ya. Tapi ya mau gimana lagi, ini resiko kita karena kita ngutang pertemuan kuliah ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya tidak ada lagi kendala, jadi kita bisa kuliah di jadwal yang normal. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.